Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali dengar-dengaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Begitu, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami perlu Tuhan dalam setiap langkah kami, terlebih pada hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu. Engkau selalu memberikan hari dan penyertaan yang selalu baru setiap hari. Untuk itu Tuhan, kami mengundang Kau masuk dalam hati kami. Beracara seluas-luasnya dalam hati kami. Agar kami boleh Tuhan melangkah di hari ini Tuhan menurut kehendak Tuhan. Berbicara Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Si anak perempuan yang hilang. Landasan firman Tuhan diambil dari Maleakhi 4 ayat 6. Maka ia di sini adalah Elia, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ada fakta yang tak terbantahkan bahwa anak-anak lebih dibentuk oleh ulah atau sikap orang tuanya ketimbang oleh petua atau nasihat-nasihat orang tuanya. Anak-anak lebih dibentuk oleh ulah atau sikap orang tuanya. Matius bercerita tentang Salome, putri Ratu Herodias. Demikian bunyinya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Matius 14 ayat 8. Apa yang diminta oleh sang putri yaitu Salome adalah apa yang diinginkan oleh sang ibu, putri Ratu Herodias itu. Jadi peran orang tua, peran keluarga sangat penting membentuk sikap atau karakter anak-anak. Kita sering heran kadang-kadang atau kita mengeluh dan mengecam kelakuan liar generasi muda saat ini, generasi anak-anak kita yang sangat liar kita pikir. Padahal sebenarnya kita termasuk dalam generasi itu. Cuman bedanya kita agak sedikit lebih disiplin, kita agak sedikit lebih taat, lebih bermoral dibandingkan mereka. Perbedaan kita dengan anak-anak kita barangkali cuma terletak pada bentuk dan cara. Kita lebih santun, sedangkan mereka lebih vulgar, lebih kasar, dan lebih jujur dengan apa adanya. Karena mereka lebih kritis, mereka tidak mendengarkan kita karena mereka melihat betapa kita sering melanggar apa yang ingin kita terapkan kepada mereka. Kita sendiri melanggar petua-petua yang kita berikan kepada dia. Bagaimana dia atau anak-anak kita itu bisa melakukan atau mematuhinya. Jadi perlu konsistensi, ya. Konsistensi adalah sesuatu yang mutlak dalam sikap pendidikan kita kepada anak-anak. Paulus amat menyadari ini. Karena itu ia memulai imbauannya dengan mengatakan, kamu adalah saksi. Demikian juga Allah betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya. Haruslah kamu berlaku di antara kamu. Paulus tahu benar bahwa hanya apabila ia dapat membuktikan melalui perbuatannya apa yang ia ajarkan. Kata-katanya adalah nilainya. Kamu tahu, kata Paulus, betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dengan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat
supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. 1 Tesalonika 2 ayat 11-12. Bayangkan bila permintaan untuk supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah itu dikatakan oleh orang lain yang kita tahu persis hidupnya brengsek, jauh dari kehendak Tuhan, tentu kita tidak akan mengikutinya. Tapi Paulus berani mengatakan ini supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah karena dia sendiri melakukan hal itu. Jadi ulah atau sikap kita itulah yang dilihat anak-anak kita. Kisah kembali kita kepada kisah Putri Herodias, yaitu Salome. Adalah kisah si anak perempuan yang hilang. Yang berdiri sejajar dengan perumpamaan cerita si anak laki-laki yang hilang. Keduanya sama-sama menuntut, berikanlah kepadaku. Yang satu menuntut warisan, sedangkan yang lain menuntut kepala Yohanes. Bedanya ialah si anak laki-laki pulang kembali ke rumah karena ia punya bapak yang baik, yang sangat menyayangi dia, sehingga dia perlahan-lahan merubah karakternya menjadi yang tadinya sangat egoistis kembali menjadi baik. Sedangkan si anak perempuan yang mempunyai ibu Ratu Herodias tadi itu tak pernah kembali menjadi seorang putri yang baik sebab ia mempunyai ibu yang jahat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, peran orang tua sekali lagi, sikap orang tua sangat-sangat berpengaruh dan sangat dilihat oleh anak-anaknya. Salah satu perumpamaan di langit-langit gedung gereja ortodoks itu ada lampu-lampu yang sangat banyak atau cawan berisi minyak dengan sumbu yang menyala. Setiap penutup ibadah, anak-anak muda akan mengambil lampu-lampu itu untuk menerangi jalan mereka pulang menembus kegelapan malam. Begitulah seharusnya sebuah rumah tangga Kristen. Rumah tangga Kristen itu suatu tempat di mana anak-anak muda bisa mengambil lampu untuk membimbing mereka ke tujuan yang baik. Terutama ketika mereka harus berjalan di tengah kepekatan malam. Di tengah kepekatan malam kehidupan. Ada bermacam-macam lampu yang dapat disediakan oleh keluarga. Lampu kejujuran, lampu kemauan baik, lampu kerjasama, lampu respek yang melampaui batas-batas ras maupun kelas, lampu kemampuan untuk mengatakan tidak kepada bujukan kejahatan, lampu semangat melayani dan sebagainya. Keluarga adalah tempat terbaik untuk menyemaikan nilai-nilai semacam itu di atas. Pada usia ketika saya masih amat dini, ibu sering menaruh lampu doa di tangan saya. Saya dalam keadaan ekonomi yang sangat buruk. Pada malam hari saya mendengar dari tempat tidur saya suara doa ibu yang tengah berdoa. Doa yang paling indah yang pernah saya dengar dalam seumur hidup saya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Bersamamu kami tidak peduli apa yang menanti esok pagi. Doa yang amat sederhana tetapi berhasil membawa kami melewati hari demi hari yang susah dengan gagah berani bertanding. Karena ada lampu itu menyala tetap di hati saya sampai sekarang. Begitu besar peran keluarga. Sehingga kepulihannya di dalam rumah tangga itu sangat dinantikan. Artinya Allah mengutuhkan kembali kehidupan berkeluarga yang selama ini hancur karena dosa. Maka ia membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Keluarga kembali utuh. Diambil dari buku 365 Anak Menuju Hidup Berkemenangan karya Eka Dharma Putra. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat terus membentuk rumah tanggamu yang indah di dalam Tuhan. Amin. Amin.